Perkenalkan, nama saya Melisa Wijaya dari kelas 5B6, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Universitas Samratulangi. Pada video ini saya akan membahas tentang kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Ada beberapa hal yang akan saya bahas. Pertama, kondisi perekonomian di Indonesia. Kedua, data perekonomian di Indonesia tahun 2020. Ketiga, kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi di Indonesia. Keempat, strategi kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Kondisi perekonomian di Indonesia. Keputusan pemerintah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa daerah sejak April tahun 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Pada triwulan 2 merupakan puncak dari semua kelesuan ekonomi karena hampir seluruh sektor usaha ditutup untuk mencegah penyebaran virus corona. PSBB sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 yang diterapkan pada sejumlah daerah di Indonesia merupakan faktor yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 tahun 2020. Kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik. Penghasilan masyarakat yang menurun karena pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya atau tutup total. Angka pengangguran pun meningkat. Badan Pusat Statistik dalam survei Angkatan Kerja Nasional Agustus pada tahun 2020 menunjukkan COVID-19 berimbas pada sektor ketenaga kerjaan. Data perekonomian di Indonesia pada tahun 2020. Indonesia dihadapkan dengan banyak masalah terkait aspek ekonomi akibat dari COVID-19. Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif, angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Berdasarkan perhitungan year on year, pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97% dibandingkan capaian triwulan pertama tahun 2019 yang sebesar 5,07%. Data pada triwulan kedua juga kurang bersahabat dengan menunjukkan kemunduran yang dalam sebesar minus 5,32%, terburuk sejak tahun 1999. Data pada triwulan ketiga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49%, sedangkan pada triwulan keempat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dampak dari menurunnya persentase ekonomi di Indonesia salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan karena PHK selama masa pandemi COVID-19. Kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi di Indonesia. Sebagai penanggulangan dampak dari pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna mengupayakan pemulihan ekonomi. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Perpu tersebut mengatur tentang kebijakan keuangan negara, meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. Sedangkan kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Seiring penurunan kinerja ekonomi karena terganggunya belanja pemulihan kesehatan dan ekonomi, pemerintah mulai melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional melalui program pemulihan ekonomi nasional. Tujuannya untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor real dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. Strategi kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah daerah Indonesia mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah membentuk 3 kebijakan yang akan dilakukan, diantaranya peningkatan konsumsi dalam negeri,
peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri. Semakin banyak konsumsi, maka ekonomi akan mengalami kenaikan. Konsumsi memiliki peran penting terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp172,1 triliun untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui bantuan langsung tunai, kartu prakerja, pembebasan listrik, dan bantuan lainnya. Pemerintah daerah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif atau stimulus kepada UMKM dan korporasi. Pemerintah memberikan bantuan penundaan anggaran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui kredit usaha rakyat dan ultramikro, penjaminan modal kerja sampai Rp10 miliar, dan pemberian insentif pajak, misalnya pajak penghasilan dalam PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Penurunan suku bunga guna meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Kesimpulan, Indonesia dihadapkan dengan banyak masalah terkait aspek akibat dari COVID-19. Akibatnya, angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Adanya kebijakan PSBB dan PPKM untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik. Penghasilan masyarakat yang menurun karena pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya atau tutup total. Sebagai penanggulangan dampak dari pandemi COVID-19, pemerintah negara Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna mengupayakan pemulihan ekonomi. Seiring penurunan kinerja ekonomi karena terganggunya belanja, pemulihan kesehatan dan ekonomi, pemerintah mulai melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional melalui program pemulihan ekonomi nasional. Tujuannya untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor real dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya selama masa pandemi COVID-19. Pemerintah juga memberikan bantuan uang tunai untuk para UMKM yang menjalankan usahanya seperti penjualan lewat e-commerce. Demikian video presentasi saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Saya ucapkan terima kasih.